Shalom semuanya, mari kita belajar apologetika untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, bukan diri sendiri. Saya bisa salah, Anda bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Nah, di video kali ini saya ingin menanggapi seseorang nih, tapi saya tidak tahu nama aslinya ya. Soalnya pakai nama Jesus is my Lord. Dia menanyakan tentang word of faith yang mengatakan kita ini sebagai manusia itu sebagai anak-anak Allah atau Allah-Allah kecil yang memiliki kuasa dalam perkataannya. Jadi apa yang dikatakan dengan iman pasti akan terwujud. Mungkin ketika saya membahas ini, nanti orang akan menanggapi lagi, oh dengan dasar Alkitab lagi. Nanti yang ada adalah saling perdebatan tiada henti. Jadi saya akan ngomong dari awal, dari prinsipnya dulu ya. Di dalam nama Tuhan Yesus berkata-kata. Nah, pertama yang harus kita pahami adalah di dalam Kristen, kita yang sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan kita, kita harus mengakarkan pengajaran kita tuh di dalam Dia, di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus. Iman kita harus didasarkan pada Kristus. Dan di sini tulisan Rasul Paulus, kitab Paulus ini menegaskan hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, bahkan Alkitab sudah memberikan satu peringatan, kita harus berhati-hati dengan filsafat. Ya. Mungkin orang bilang, oh ini filsafat yang kosong, kalau filsafat yang berisi ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita buka bahasa aslinya, di sini filsafat berdiri sendiri loh. Kamu harus berhati-hati melalui filsafat, filosofi, and empty decide. Decide itu bisa diarti semacam kayak seperti delusi kosong. Tapi harus hati-hati juga dengan filsafat, filosofia. Mungkin orang bilang, oh filosofia itu kan artinya bagus. Filosofia itu adalah artinya cinta akan hikmat. Ya, philo itu adalah cinta, sofia itu hikmat. Jadi filosofia itu adalah filsafat adalah love of wisdom. Benar. Tetapi emangnya Rasul Paulus nggak tahu arti filosofia? Rasul Paulus juga tahu arti kata filosofia. Tapi kenapa dikasih tulisan hati-hatilah terhadap filsafat? Oh, Alkitab bilang hikmat, kan Alkitab mengajarkan kita supaya mencari hikmat. Nah, filsafat juga mencari hikmat, jadi nggak apa-apa. Kita mempelajari juga filsafat. Nah, kita harus bedakan dulu apa bedanya filsafat dengan hikmat. Nah, saya coba untuk merangkum. Nanti kita akan coba untuk pelajari ya. Menurut rangkuman saya adalah filsafat ini mendirikan kebenaran sendiri. Tapi kalau hikmat mencari kebenaran sejati. Filsafat memang secara teoritis juga mencari kebenaran sejati secara teoritis. Tapi nanti kita akan lihat contoh dari sebuah filsafat ya. Tapi hikmat ini adalah mencari kebenaran sejati. Nah, kita contoh dari hikmat dulu ya. Kita lihat hikmat itu, kita melihat dari contoh 1 Raja-Raja 3 ya, ayat 16 sampai 28. Nah, saya singkat saja, mungkin nanti teman-teman bisa baca sendiri. Di sini ada satu kisah, ada 2 orang perempuan sundal yang satu anaknya itu tergencet terus dia mati, lalu 2 perempuan ini saling mengklaim kalau anak yang satu itu yang masih hidup itu adalah milik mereka. Ya, semuanya saling mengklaim, ya. Semua mengadu kepada Raja Salomo dan saat itu Salomo sudah diberikan hikmat dari Tuhan. Salomo mendapatkan hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Nah ya, terus mereka bertengkar 2 wanita ini yang mereka masing-masing mengaku itu adalah kedua wanita itu mengaku kalau anak yang hidup itu milik mereka. Faktanya, dari kisah ini faktanya hanya ada 1 orang wanita yang benar-benar ibu anak ini. Karena tidak mungkin 1 orang anak dilahirkan oleh 2 orang wanita, itu tidak mungkin. Faktanya hanya ada salah 1 orang yang ibunya. Nah, kita lihat bagaimana perkataan Salomo ya. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata anakku lah yang hidup ini dan anakmu lah yang mati. Yang lain berkata bukan anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Sesudah itu raja berkata ambilkan aku pedang. Lalu diambillah pedang di depan raja. Ketika kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain.
Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, berkatanya, "Ya Tuhan, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah." Tetapi raja menjawab katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuh dia. Dia itulah ibunya." Nah, dengan hikmat Salomo, Salomo tahu dengan cara dia bilang awalnya mau dipenggal, ternyata tidak jadi. Salomo bisa tahu siapakah ibu yang sesungguhnya dari anak itu. Ibu yang sesungguhnya tidak akan tega melihat anaknya dipenggal. Dan ibu yang bukan ibunya, ya bilang penggal saja. Akhirnya dengan hikmat Salomo, Salomo bisa menemukan kebenaran yang sejati. Ayat 28, ketika seluruh Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Nah, dari sini kita bisa melihat contoh dari hikmat. Hikmat itu bisa mencari kebenaran yang sejati, ditujukan untuk mencari kebenaran yang sejati. Tetapi kalau filsafat itu bisa mendirikan kebenaran sendiri. Ya, hikmat mencari kebenaran sejati, filsafat bisa mendirikan kebenaran sendiri. Contohnya adalah kita buka, ada seorang tokoh filsafat yang bernama Friedrich Nietzsche. Nietzsche ini seorang ateis. Dia seorang filsafat dan dia seorang ateis. Dia tidak percaya kepada Tuhan yang ingin dipuji sepanjang waktu. Karena dia merasa dia nggak mau memuji Tuhan, dia nggak merasa ada Tuhan yang ingin dipuji, lalu dia menjadi ateis. Pertanyaannya adalah, kalau Nietzsche ini tidak percaya ada Tuhan, dengan filsafatnya dia membuat dia tidak percaya sama Tuhan. Apakah Tuhan jadi tidak ada? Kan tidak. Mau manusia percaya atau tidak percaya kepada Tuhan, Tuhan tetap ada. Nah, bagi Nietzsche, dia membentuk kebenaran sendiri bagi pikiran dia sendiri. Di pikirannya seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Padahal kalau kita melihat alam semesta ini, kita melihat begitu rumitnya rangkaian alam semesta ini, harusnya kita percaya ada Tuhan. Kita lihat handphone, tidak mungkin handphone terjadi dengan sendirinya. Kita lihat TV, bagaimana mungkin TV terjadi dengan sendirinya. Kita melihat suatu bangunan, bagaimana mungkin terjadi dengan sendirinya. Tapi kenapa kita melihat alam semesta, lalu kita bilang alam semesta terjadi dengan sendirinya? Kita seakan-akan menyangkal ada tangan cerdas yang menciptakan alam semesta ini. Ada Tuhan, sang creator, the creator, sang pencipta. Ya. Nietzsche juga membuat satu paham, nihilisme. Ya, nihilisme itu satu paham yang dimana paham filsafat dia tidak ada satu standar lagi. Ya, tidak ada pegangan lagi, tidak ada yang dikatakan ini adalah kebenaran lagi. Semuanya menjadi bias, menjadi abu-abu. Ya. Nah, saya membuat ini, saya bukan berarti mau mengkritik filsafat dalam ranah ilmu pengetahuan. Filsafat dalam ranah akademis, itu biarkan berdiri sendiri dalam ranah akademis. Tetapi yang saya maksud adalah ketika filsafat ikut masuk dalam pengajaran Alkitab. Ketika filsafat ikut masuk ke dalam pengajaran Alkitab, itu menjadi berbahaya. Manusia bisa mendirikan kebenarannya sendiri. Padahal bukan itu yang Tuhan ingin hendaki. Yang Tuhan ingin hendaki adalah manusia mencari kebenaran, bukan mendirikan kebenaran itu sendiri. Lalu, hikmat itu bisa mendidik diri sendiri, ya. Hikmat itu bisa mendidik diri sendiri. Kita lihat ya, contohnya lagi di Alkitab ya. Salah satu kitab di Alkitab sebagai buku hikmat adalah kitab Amsal. Amsal ini juga ditulis oleh si Salomo juga ya, yang ketika Tuhan memberikan dia hikmat. Ya, sorry. Amsal 1 ayat 1 ya. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel ya. Tujuan Amsal ini adalah untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Jadi, tujuan dari hikmat ini untuk mendidik diri sendiri. Kita pasti masih punya kekurangan, mungkin kita punya sikap yang tidak baik gitu. Kita belajar hikmat, kita belajar untuk mengendalikan diri kita. Tetapi filsafat itu bisa membenarkan perilaku sendiri, ya. Kita ambil contoh lagi, ada satu orang yang bernama Hitler, ya.
Hitler ini terkenal sebagai satu tokoh diktator yang kejam sekali. Ya, dia pernah membunuh begitu banyak orang yang tidak bersalah. Mungkin beratusan ribu atau mungkin jutaan darah orang tertumpah karena kekejaman dia. Tetapi Hitler ini bisa membentuk kebenaran sendiri. Hitler bisa punya filsafat dia sendiri, punya kata-kata bijak dia sendiri untuk membenarkan segala perilaku dia. Hitler berkata, tidak masalah seberapa kebohongan yang kamu buat, yang penting adalah bagaimana kamu membuatnya kebohongan itu menjadi nyata. Dia bisa merangkai kalimat yang begitu indah segala macam. Tapi apa artinya? Apakah karena Hitler bisa membentuk kebenaran sendiri, menjadikan Hitler orang benar? Kan tidak. Hitler nggak bisa kabur dari segala kesalahan dia dan segala dosa-dosa dia. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menemukan hikmat ini? Kita harus menyadari keterbatasan kita sebagai manusia. Kita mohon pimpinan Tuhan. Kita buka Mazmur 119 ayat 105 ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita bisa mencari hikmat Tuhan. Kita mohon kerendahan hati. Kita mohon dengan sungguh-sungguh kita rendah hati di hadapan Tuhan. Kita katakan, Tuhan, saya ini orang yang bodoh. Saya ini orang yang tidak berguna. Kita rendahkan hati kita. Tuhan, saya mohon hikmat dari-Mu. Saya mohon pimpinan dari-Mu. Kita buka Alkitab, kita cari kehendak Tuhan. Kita jangan gunakan filsafat kita sendiri. Maka Alkitab mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan kita harus merendahkan hati kita. Kita harus mohon hikmat pengertian dari Tuhan. Di zaman sekarang ini, Kristen itu terbagi begitu banyak aliran, begitu banyak pengajaran. Bahkan ada pengajaran yang begitu beda, begitu ekstrim perbedaannya. Pertanyaannya, apakah semuanya itu berasal dari Roh Kudus yang sama? Apakah Roh Kudus yang sama mengajarkan pengajaran begitu ekstrim berbeda? Atau di dalam pengajaran Alkitab, di dalam pengajaran umat Kristen sekarang ini, yang begitu banyak aliran-aliran yang berbeda, begitu banyak pengajaran-pengajaran yang berbeda, apakah disusupi juga oleh filsafat, oleh pandangan pribadi, oleh pikiran bebas manusia? Nah, ini yang berbahaya. Mungkin saja orang mengklaim dia paling alkitabiah, dia paling eksegesis. Tapi ternyata ujung-ujungnya filsafat. Kita harus menghindari. Sebab yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ingin disembah dengan roh dan kebenaran. Bukan hati-hatilah dengan pikiran kita, apalagi kalau pikiran kita salah, lalu kita mengajarkan kepada orang lain, menjadi berbahaya. Inilah kita introspeksi diri kita harus rendahkan hati kita. Apa yang kita ajarkan, apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Untuk diri kita masing-masing kita introspeksi. Karena berbahaya, jangan sampai perkataan kita menyesatkan orang. Kalau kita buka juga yang tadi, yang pengajaran tadi, yang tentang satu anak tadi ya. Kalau kita kembali ke ini ya, konteks tadi ya. Tentang satu anak yang kalau kita menjadi ala-ala kecil yang kita memiliki kuasa. Kita harus pahami dulu. Kita jadi anak Allah itu seperti apa sih? Kita buka ke Roma 8 ayat ke-14 ya. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abah, ya Abah, ya Bapa. Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Pertama harus kita pahami. Roh itu dikaruniakan oleh Tuhan. Sebenarnya diri kita tuh tidak layak untuk menerima itu. Kita ini orang berdosa, tapi kita ditebus oleh darah Yesus yang demikian mahal. Sehingga kita bisa dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan ingin tinggal dalam diri kita melalui Roh Kudus. Ketika kita terima Roh Kudus, bukan karena kita hebat, bukan. Itu ada kasih karunia daripada Tuhan. Kita mohon, kita minta sama Tuhan. Dan Roh Kudus juga menjadi jaminan keselamatan kita. Asalkan kita jangan mendukakan Roh Kudus dan Roh Kudus tidak meninggalkan kita. Dan ini kita harus introspeksi. Kita bukan berarti kita merasa diri kita layak, kita membesarkan diri, kita menyombongkan diri, saya anak Allah gitu. Bukan, kita harus sadar. Kita ini diangkat anak oleh Tuhan. Kita yang tidak layak. Ya. Kita masih ada roh kita, masih ada pribadi kita yang mengatur kita segala perilaku kita. Roh Kudus itu tinggal dalam kita, ya. Kan ada
Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Masih ada roh kita. Segala perbuatan kita berasal dari roh kita, tapi Roh Kudus itu tinggal sebagai roh penolong. Maka dikatakan roh penolong, roh penghibur yang menolong kita. Yang menolong kita. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Jangan sampai kita ayat ini malah meninggi-ninggikan diri kita. Kita harus menyadari kita itu sebenarnya tidak layak, kita yang diangkat anak oleh Tuhan. Lalu kita buka lagi ke Yakobus 4 ayat 13 ya. Yakobus 4 ayat 13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, Alkitab justru mengajarkan kepada kita untuk kita rendah hati. Jangan kita ibaratnya suujon, kita pengen, wah hari depan saya akan begini. Justru kita harus rendah hati. Kita nggak tahu hari esok kita. Justru hari kita tidak tahu hari esok kita mohon pimpinan Tuhan. Kita mohon Tuhan memimpin hidup kita. Dan uniknya ya ayat 15 ini ya. Kalau kita membuka Alkitab versi terjemahan lama, dikatakan apa? Alkitab terjemahan lama ya. Alkitab terjemahan lama. Melainkan patutlah kamu berkata, insya Allah. Itu ada di Alkitab perjanjian lama loh. Ya, kadang-kadang kita sebagai umat Kristen suka bablas kan. Oh, kita Kristen nggak mengenal kata insya Allah. Ya, Kristen tuh pasti gitu. Padahal ini Alkitab perjanjian lama. Alkitab terjemahan lama, Alkitab LAI terjemahan lama. Kenapa bisa ada kata insya Allah? Karena Alkitab terjemahan lama mungkin banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab gitu. Tapi kita nggak bisa memungkiri ada kata insya Allah juga dalam Alkitab. Tapi intinya sama, if God will, jika Tuhan menghendaki. Jika Tuhan menghendaki, maka kami akan berbuat ini dan itu. Pengajarannya sama. Jangan kita menjadi orang yang terlalu seujon. Untuk seakan-akan kita bisa tahu hari esok segala macam. Kita butuh kerendahan hati. Ayat 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ini tujuan untuk kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita. Ayat 17 bahkan dikatakan lagi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, ini juga menjadi satu pengajaran kepada kita ya. Kita nih walaupun kita merasa kita hidup sudah baik di hadapan Tuhan, banyak hal yang mungkin kita banyak perbuatan baik yang tidak kita lakukan itu juga sebenarnya menjadi dosa gitu. Makanya kita harus terus berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan saya berdosa. Saya ini orang berdosa, mohon ampun. Kita harus melakukan pertobatan juga. Ini kan, kita harus merendahkan hati kita, bukan meninggikan diri gitu. Nah, sebenarnya bukan hanya masalah tadi konteks tentang word of faith ini, saya juga tahu ya. Bukan hanya masalah ala-ala kecil ini yang di dalam kekristenan, banyak pengajaran-pengajaran lain di dalam kekristenan. Kalau kita buka contoh dari Alkitab Perjanjian Lama ya, kita buka 2 Timotius 2 ayat 14 ya. Ingatlah dan pesankanlah semuanya ini dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna dan malah mengacaukan orang yang mendengarkan. Apa maksudnya bersilat kata? Nah, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja tidak usah malu yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Nah, kebenaran yang diberitakannya. Tetapi hindarilah omongan yang kosong, yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Ayat 17. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker, di antara mereka termasuk Hymenaeus dan Philetus. Nih, ada salah satu ajaran sesat di dalam saat itu. Yang telah menyimpang. Nah, Hymenaeus dan Philetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Alkitab memang mengajarkan akan ada namanya kebangkitan orang mati, benar. Tapi ketika orang pikir, diputar-putar dengan nalar dia, akhirnya oh kebangkitan sedang terjadi. Ya, kita malah menjadi menyimpang dari kebenaran, malah merusak iman sebagian orang. Nah, sekarang di dalam Kristen ini begitu banyak aliran-aliran, begitu banyak aliran berbeda, begitu banyak pengajaran yang berbeda. Kita harus waspada. Karena apa? Kita nggak tahu
apakah pengajaran ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang punya kehendak bebas. Maka kita dalam doa kita, jadilah kehendak-Mu di bumi dan seperti di surga. Kita harus rendah hati, kita mohon pimpinan Tuhan. Bukan pakai nalar kita sendiri, bukan pakai filsafat kita sendiri. Hati-hati. Pikiran kita bisa salah, pikiran kita bisa menipu diri kita sendiri. Kita harus, Tuhan, saya ini orang bodoh, saya ini orang tidak berguna, Tuhan tolong berikan saya hikmat. Kita harus rendahkan hati kita, maka hikmat bermula dari takut akan Tuhan. Dan kita harus hati-hati ketika kita mendengar satu pengajaran yang isinya adalah filsafat. Kalau filsafat dalam ilmu pengetahuan lain saya tidak mau komentar ya. Ini filsafat yang masuk ke dalam kekristenan. Filsafat yang diajarkan ke dalam kekristenan. Kita harus berhati-hati. Ya. Karena kita dasar kebenaran bukan filsafat. Ya, biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi orang lain juga. Haleluya. Amin.